Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita menyelenggarakan tadarus pikiran untuk seri yang ke-19. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat melaksanakan ibadah puasa dan tetap istiqomah menjalankan tarawih di bulan Ramadan, karena pada malam hari ini adalah malam yang ke-25 dari malam bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan pada malam hari ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Alhamdulillah sudah hadir di ballroom Yayasan Insan Cita. Narasumber kita pada malam hari ini masih muda tetapi sangat prestisius, saya kira, kalau berbicara masalah karir. Beliau ini pada saat ini sedang menyelesaikan studi doktornya di UGM, dan beliau juga adalah dosen tetap di Universitas Gadjah Mada. Beliau putra asli Lombok Timur dari Benang Ngante, cucu dari Bapak Haji Rodiah, inspiratif pariwisata di Kabupaten Lombok Timur. Nah, beliau ini Bung Muhammad Rodian ini adalah salah satu pemuda yang saya kira adalah pemuda yang menjadi inspirasi banyak orang di Kabupaten Lombok Timur, karena mampu menunjukkan prestasi di kampus yang sangat maju di Republik ini. Siapa yang tidak kenal Universitas Gadjah Mada? Persaingannya sangat ketat, dan beliau mampu menunjukkan eksistensi dirinya sebagai salah seorang putra Lombok Timur asli, dan terangkat menjadi dosen tetap di Fakultas Filsafat di Universitas Gadjah Mada. Pada malam hari ini kita akan bertadarus pikiran dengan tema epistemologi aktivisme. Nah, bagaimana pengertian dari epistemologi dan aktivisme ini seperti apa? Karena kita akan sedikit ngaji filsafat pada malam hari ini. Nah, kami persilakan kepada Pak Doktor untuk memberikan penjelasan kepada kita seperti apa sih epistemologi aktivisme ini, terutama bagi teman-teman yang berkecimpung di dunia aktivis. Sangat penting sekali materi tadarus pikiran kita pada malam hari ini, supaya aktivisme itu tidak hanya sebatas gerak daripada kita sebagai aktivis, tetapi kita tidak mengetahui apa sih aktivisme itu. Nah, kita hanya tahu selama ini kita dipanggil aktivis, tapi aktivis itu apa sih? Nah, sekarang kita akan coba kaji pengertian secara epistemologi aktivisme itu seperti apa. Kita akan dijelaskan oleh pakar filsafat yang masih muda ini, tetapi kajiannya sudah sangat tinggi. Silakan Pak Doktor, kalau itu silakan. Oke, baik. Terima kasih pengantarnya yang sangat luar biasa ya, Bang Suhirman, atas kesempatannya juga yang berikan kepada saya di malam yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan ini, bisa membersamai teman-teman di sini ya, baik yang hadir di sini maupun yang menyaksikan via YouTube ya, live YouTube. Jadi saya rasa hal semacam ini memang diperlukan ya untuk merawat, mungkin kalau kita sering dengar merawat kewarasan ya. Kalau Rocky Gerung itu merawat kewarasan, tapi kalau saya akal sehat, dia punya adagium semacam itu ya. Kita juga bisa pakai adagium lain, artinya berfilsafat untuk merawat eksistensi kita.
selagi kita berpikir, kita masih eksis. Kalau kita sudah tidak berpikir lagi, ya esensi manusia itu sudah berkurang gitu ya. Jadi pada hakikatnya manusia itu kan makhluk yang berpikir ya. Artinya kalau kata Aristoteles ya, animal rationale gitu. Yang membedakan kita dengan hewan, dengan batu ya, dengan entitas non-human, entitas bukan manusia, itu adalah kemampuan kita berpikir. Dan itu dijustifikasi dan dilegitimasi secara agama juga kan. Mungkin teman-teman di sini yang lebih paham. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi apa yang kita berdiskusi santai saja ya. Kita akan membahas. Ini sebetulnya nggak cukup kalau untuk membahas ini dalam satu pertemuan saja ya. Saya harap ini berkelanjutan, nanti mungkin ada pemateri lain yang juga menyampaikan ya bagaimana sebetulnya epistemic activism itu. Kalau bahasa Indonesianya bagaimana aktivisme epistemik. Jadi aktivisme yang digerakkan oleh pengetahuan. Bukan aktivisme yang sporadis ya, yang aksidental ya, yang kemudian muncul ke permukaan tanpa adanya kematangan dari dapur pengetahuan. Artinya mereka bergerak, tapi pergerakannya itu mereka tidak paham gitu. Apa yang diperjuangkan ya, kerisauan apa yang memantik untuk turun ke jalan. Nah, itu yang sebetulnya yang kegelisahan yang bisa kita sama-sama libatkan dalam diskusi malam ini gitu. Oke, kemudian kenapa membahas aktivisme dikaitkan dari filsafat ya? Mungkin kalau sebelum kita masuk ke epistemologi aktivismenya, sedikit lah ya pengantar. Jadi di dalam filsafat itu ya, kalau dalam konteks akademisi ya, filsafat banyak dibicarakan secara sistematis gitu. Artinya ada cabang-cabangnya, ibarat pohon gitu kan. Ada akarnya, ada batangnya, ada buahnya, ada dahan-dahannya ya, ada ranting gitu kan. Nah, kalau epistemologi ini ya, itu sebetulnya kalau dalam, saya meminjam ada seorang filsuf Inggris ya, Ted Hondrich ya, kalau tidak salah dia dari Inggris. Jadi epistemologi ini dia ada di core, di tengah dia. Dia setara dengan ontologi itu. Jadi ketika kita mempertanyakan realitas, apa saja yang ada. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang jarang di ini ya. Kalau mungkin orang kurang kerjaan menanyakan apa saja yang ada, tapi itu sangat elementer. Itu sangat dasar Iya. sekali ya. Bagi orang yang menolak eksistensi Tuhan, mereka tidak menerima realitas di luar yang fisikal, yang fisik, yang material gitu kan. Nah, makanya kita menyebut materialisme itu aliran ontologi ya. Nah, kita tidak akan membahas ya ontologi itu apa ya. Secara terperinci, mungkin di lain kesempatan ya kita bisa mengupas di samping epistemologi itu ada apa saja. Tapi secara singkatnya, jadi di filsafat itu intinya mau ngomongin apa? Yang pertama, apa saja yang ada ya, apa realitas itu, apa yang eksis, apa yang tiada. Nah, itu pertanyaan dasar ini kan. Itu ontologi namanya. Ontologi, jadi disiplin dalam filsafat yang membahas tentang eksistensi. Nah, di samping itu ada epistemologi yang kita bahas hari ini. Epistem itu pengetahuan, logos itu ilmu, jadi ilmu tentang pengetahuan. Nah, apa yang dijawab dalam epistemologi? Kalau misalnya kita menggunakan terminologi sederhana itu, epistemologi itu definisi gitu. Enggak. Bukan definisi, tetapi ketika kita mempersoalkan definisi itu bahkan itu adalah suatu kegiatan epistemologi. Artinya pertanyaan yang dicoba dijawab oleh epistemologi ya, kenapa pengetahuan itu mungkin? Gitu. Nah, bagaimana orang bisa menganggap dirinya tahu gitu kan? Atas dasar apa dia bisa mengklaim dirinya sudah memiliki pengetahuan? Nah, kemudian apa itu yang benar, apa itu yang salah gitu kan? Itu kategori logis ya. Nah, itu salah satu instrumen pengetahuan untuk mengecek bahwa ini sesat pikir atau tidak ya. Atau ada kerancuan-kerancuan berpikir, itu ada instrumennya namanya logika. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan ada khusus membahas tentang logika itu gitu. Tapi ini secara umum epistemologi itu memang dia concern kepada pertanyaan-pertanyaan seputar pengetahuan. Misalnya, pengetahuan apa yang mungkin untuk kita akses gitu kan. Nah, mungkin kalau itu dalam teman-teman teologi sudah
lumrah ya dengan pembahasan-pembahasan semacam itu ya. Mungkinkah manusia bisa menjangkau pengetahuan tentang Tuhan misalnya kan kalau di teologi kan? Atau mungkin kalau dalam keseharian, mengapa kita kemudian memegang teguh suatu pengetahuan gitu kan? Dan kita rawat pengetahuan itu gitu. Nah, itu yang disebut dengan pengetahuan primordial. Jadi dari papuk balok kita itu kita sudah terima ya pengetahuan semacam itu gitu. Misalnya ada kalau di Lombok misalnya itu di masyarakat lokal, masyarakat adat itu ada namanya misalnya pamali gitu kan. Kata orang tua dulu itu masuk pengetahuan atau bahkan itu disebut local indigenous knowledge ya. Jadi apakah itu kemudian kalah saing dengan pengetahuan yang teman-teman dapatkan di kampus? Belum tentu gitu kan. Walaupun itu hanya sebatas cerita-cerita. Iya. Kenapa pengetahuan di kampus itu lebih mapan? Karena dia dilegitimasi oleh komunitas ilmiah. Jadi perkara relasi kuasa di situ. Jadi misalnya kita lihat sekarang, kenapa perkataan profesor itu ibaratnya hampir mendekati postulat ya kan? Postulat itu tidak bisa kita sanggah gitu kan. Kayak dalil sudah kan. Padahal belum tentu benar kan misalnya kan. Nah, kalau dalam konteks karena ini kita momentum Ramadan ya saya singgung sedikit ya. Kalau dalam konteks di teologi Islam itu kan kita dengar ada pembaharu-pembaharu itu ya. Ada kalau nggak salah Mujadid ya namanya ya, kalau nggak salah itu. Ada Jamaluddin Al-Afghani ya, Muhammad Abduh dan sebagainya. Di Lombok Timur kan ada Muaddibi. Ya, Muaddibi. Itu juga salah satu pembaharu. Jadi apa yang dilawan? Taklid ya. Artinya pengetahuan itu nggak seperti kita nyerok ikan. Bahasanya itu kayak seperti kita ngambil itu ya. Tapi ada prosesnya gitu ya. Pengetahuan itu seperti kita memasak kudapan di dalam dapur gitu kan. Ada prosesnya dari bahan mentah. Itu apa yang kita dengar ya. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat. Itu barang mentah. Kita olah dia menggunakan kepala kita dengan instrumen rasio kita ya. Rasio itu kan ukur, kita bisa menimbang-nimbang kan. Makanya orang yang akil balik itu dianggap rasionya sudah matang ya, makanya dia dikenain dosa kalau dia bersalah gitu kan kalau dari secara teologi. Nah, di situ. Kemudian di samping itu ada tadi ontologi, epistemologi, ada aksiologi. Tapi kadang orang jarang menyebut aksiologi ini. Karena itu terlalu umum. Ilmu tentang nilai. Nilai apa saja ya, nilai baik buruk, nilai indah dan tidak indah atau jelek gitu ya. Nah, tapi kita mungkin bisa fokus ya ke etika. Etika itu yang ketiga nih, itu filsafat moral. Jadi membahas kenapa ada suatu kesepakatan tentang baik buruk. Jika memang baik buruk itu bukan dari kesepakatan, misalnya itu sudah kita lihat dalam kitab suci misalnya kan, yang baik itu misalnya minum minuman keras tidak baik ya, itu buruk gitu kan. Nah, mungkin itu itu disepakati oleh orang beragama sebagai moralitas yang bukan dihasilkan dari konsensus, bukan dari kesepakatan gitu ya, tapi dia sudah terberi gitu dari yang di atas gitu. Nah, itu yang ketiga, filsafat moral. Itu termasuk benar salah juga dibahas di situ. Baik buruk. Kalau benar salah itu epistemologi ya dan logika itu. Kalau baik buruk itu di perkara etik. Jadi kenapa suatu itu baik, kenapa suatu itu buruk gitu. Tapi ketiga itu nggak terpisah, Bang, ya. Artinya apakah kemudian orang berbicara pengetahuan itu hanya berbicara benar salah? Tentu saja tidak kan. Ada konsekuensi dari pengetahuan itu gitu. Jadi ibaratnya kalau nanti mungkin nanti memantik para audiens ya. Wajah-wajah mereka ini serius semua soalnya. Ya. Kemudian sekali mereka ini lain. Jadi ini karena atau memang karena jangkauan mereka yang sudah terjangkau pemahaman materi kita, atau memang karena kebingungan mereka ini. Justru saya bersyukur ketika mereka kebingungan. Karena bingung itu tanda menyimak. Ya begitu. Jadi itu yang saya maksud ya. Jadi meskipun kita membahas epistemologi malam ini berbicara tentang pengetahuan, tapi bukan berarti kita menarik upaya membangun pengetahuan itu dari jangkar moral gitu kan. Karena sekarang itu kita membentuk pengetahuan ya, kita membangun pengetahuan. Tapi di situ juga kita terikat oleh konsekuensi moralnya. Artinya apa? Misalnya statement seorang public figure ya, atau tokoh masyarakat
Jika dia tidak matang dari segi pengetahuan dia olah, apa yang disampaikan itu kita bisa berbahaya. Karena masyarakat cenderung ada tendensi ya, ada cenderung itu reseptif. Artinya apa kata tokoh dia langsung terima gitu ya, tanpa adanya mengolah secara epistemik gitu, secara pengetahuan. Nah, itu dasar yang kita perlukan untuk berbicara tentang epistemologi aktivisme. Ya, bagaimana indikator untuk kita mengetahui sesuatu itu baik dan buruk? Oke, kalau terkait indikator itu tergantung ya dari komunitas, karena baik dan buruk itu saya biasa membagi menjadi dua ya. Ada moralitas yang konsensus disepakati oleh DPR ya, disepakati oleh bapak-bapak RT, oleh rembuk ya di kampung ya. Kalau di Jawa itu selapanan, jadi rembuk-rembuk desa itu ya. Kalau di Bali misalnya jelas ada subak-subaknya ya, ada desa-desa adatnya itu satu hukum konsensus, moral konsensus. Jika diturunkan lagi itu bisa menjadi hukum-hukum positif gitu ya. Nanti bisa teman-teman yang hukum di situ. Hukum adat Ya, masuk juga. Yang kedua itu moralitas yang keilahian bahasanya. Kalau dalam bahasa filsafatnya itu divine moral, moral keilahian. Artinya itu moralitas yang diambil dari kitab suci. Artinya misalnya kenapa ini baik? Yaitu berdasarkan ajaran agama. Kenapa itu buruk? Berdasarkan ajaran agama gitu. Nah, kemudian apakah dua hal ini kemudian itu saling bertentangan atau bisa didamaikan? Nah, itu menjadi perdebatan sampai sekarang gitu kan. Ada kalangan yang cenderung melihat bahwa moralitas itu tidak perlu kita pakai divine moral, tidak perlu pakai moralitas keilahian. Artinya kita bisa mengkonsepsikan moral itu karena kita lihat di lapangan model-model masyarakat seperti apa ya. Kalau masyarakatnya peminum ya moralitasnya nanti akan disesuaikan supaya bisa diserap oleh para peminum itu gitu kan. Berarti indikator yang kita maksud itu kalau bisa berdasarkan konsensus itu kan tergantung ruang dan waktu. Iya, tergantung ruang dan Kalau waktu. misalnya di komunitas pemabuk maka standar moral baik dan buruk itu ya standar mereka gitu. Iya. Konsensus berdasarkan Iya, betul. mereka gitu. Ya. Nah, itu ya moralitas gitu. Nah, kalau contohnya sederhana gini lah. Kita bergaul dengan, mohon maaf, teman-teman yang suka berjudi misalnya kan. Dari segi bahasa aja sudah beda kan. Kalau orang yang universalis bahwa dia memaksakan misalnya moralitas saya itu harus diterima sama semua orang gitu kan standarnya. Baru kita duduk di bok misalnya kan. Dari segi percakapan itu aja udah tersinggung misalnya kan. Kayak dia memaki kita gitu kan, misalnya panggilan itu nggak etis gitu ya, panggilan kita dengan nama binatang misalnya kan, padahal itu di komunitas itu sebagai sebuah keakraban kan. Ya di Jakarta misalnya, ya mohon maaf di Jawa Barat ya, ada beberapa kata ya, yang mohon maaf itu nama binatang 4 kaki ya yang suka menggonggong ya, itu sudah seperti tanda koma di Jawa Barat itu, nah gitu kan. Nah gitu, artinya nggak enak saya nyebutnya di sini kan. Nah, ya sebelum dilanjut kita ucapkan selamat datang ini kepada oh ya, Bung Hendra selamat datang. Presidium Muda Kami Lombok Timur. Kami survive. Jadi paling muda ini sudah jadi presidium. Ya. Semoga nanti bisa kita teruskan diskusi ini ya ke pengkaderan. Nah, betul. Jadi cocok lah kalau mengikuti diskusi kita pada malam hari. Ya. Jadi untuk disclaimer ya, saya berbicara ini bukan untuk menggurui sebetulnya ya. Tapi kita sama-sama meletakkan bahasan aktivisme ini sebagai suatu diskursus lah kalau dalam misal baca itu. Jadi tidak ada yang kemudian sebagai outsider, sebagai insider ya. Tapi kita sama-sama mengambil jarak dulu gitu kan. Supaya kita bisa tahu bagaimana potensi kita harus mengambil jarak gitu kan. Kayak gitu. Jadi itulah yang saya maksud ya. Kemudian terkait, nah ini tadi sudah saya sampaikan pengantar dasarnya ya. Nah kemudian kalau dikaitkan dengan aktivisme ya, salah satu goals ya dari apa yang kita bicarakan malam ini itu sebetulnya bagaimana supaya aktivisme ini terarah ya. Artinya
setiap pergerakan itu tidak hanya cukup didasari oleh kegelisahan ya. Jikapun kegelisahan itu tidak kuat, itu pun kurang gitu. Artinya mulai dari kegelisahan, ya tahap pertamanya kegelisahan ya. Kegelisahan itu artinya itu ada krisis dalam berpikir kita ya. Ada krisis artinya kita sudah mulai mempertanyakan gitu kan. Ada, kalau dalam bahasa hukum kalau tidak salah itu ya, antara das Sollen dan das Sein itu, das Sein dan das Sollen itu ya, apa yang realitas dan yang seharusnya gitu ya. Kemudian kita sudah jengah dengan kondisi gitu ya. Kalau dalam kata Immanuel Kant itu ya, sapere aude, dare to know, berani untuk mengetahui gitu. Artinya apa? Tapi bukan serampangan, bukan nanti kita menjadi pemuda yang kurang ajar mungkin ya. Artinya kita lihat tuan guru misalnya kan berkata demikian, wah ini perlu kita cek ini kebenarannya misalnya gitu kan, dan kita cenderung merendahkan gitu. Tapi bukan, artinya itu kita tidak reseptif. Misalnya nih ada isu sekarang nasional, himbauan untuk ya minyak goreng dan sebagainya. Sebagai orang yang berfilsafat, nah, itu dia harus bijak ya. Sebaiknya dia bijak dalam menggunakan akalnya. Nah, banyak orang yang mengartikan filsafat itu cinta kebijaksanaan gitu kan, Philos dan Sophia gitu ya, ada Philein dan Sophos itu kan. Tapi kadang-kadang statement-statement para ahli filsafat ini menyakitkan perasaan, seperti Profesor misalnya orang disakiti. Gimana menurut Pak Dokter? Sebetulnya seperti Rocky Gerung itu ya, dia memang ingin mengajak lawan bicaranya untuk masuk dalam aturan main berpikirnya dia. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa kita apresiasi ya, kemampuan dia untuk mendominasi lawan. Retorika itu seni retorika ya, seni berbicara, seni berdialog ya. Pertanyaannya apakah kemudian Rocky Gerung itu dialektis gitu kan? Belum tentu gitu kan. Artinya seringkali memang dia meletakkan ada jebakan Batman gitu ya. Jadi dia pancing lawan bicaranya untuk berpendapat tentang apa yang dia pantik kan. Jadi dia misalnya berbicara nih, Bang Adib kepantik gitu kan, ingin mengomentari pendapat saya gitu. Tapi nanti digiring supaya orang itu menuju pada sesat pikir. Jadi dia langsung masuk di sana, langsung diserang. Biasa circular reasoning itu yang biasa diserang. Atau misalnya penggunaan term yang kontradiksi dalam term itu sendiri. Nah ini mungkin lebih berat bahasanya ya. Contradictio interminis bahasa filsafatnya itu. Jadi misalnya segitiga bundar. Misalnya, kan mana bisa segitiga bundar kan? Bisa dua. Ya, kayak gitu. Kalau bahasa segitiga bundar ini kan nanti lain-lain interpretasinya itu. Nah itu. Adib ini kan lain. Nah itulah kebijakan sebetulnya ya. Kita harus bijak dalam ini gitu. Oke, terkait juga tadi tentang yang sudah saya singgung sedikit tadi ya. Saya tidak mau panjang lebar ya, nanti bisa kepanjangan, nanti kita nggak jadi bahas aktivismenya kan. Apakah misalnya produksi pengetahuan itu terlepas dari konsekuensi etis? Tidak gitu. Tapi kalau kita lihat memang ya ketika orang membentuk pengetahuan ya dia akan berhadapan dengan timbangan timbangan benar salah itu. Tapi ada kondisi di mana pengetahuan kita itu ada konsekuensi moralnya. Contohnya, ketika kita misalnya punya pengetahuan agama lah ya, atau kita punya pengetahuan moderasi beragama, dan kita ingin supaya orang itu mendengar pendapat kita gitu ya. Ini kejadian kemarin yang ribut itu ya, menyamakan azan dengan gonggongan itu. Sebetulnya kalau orang filsafat melihat itu ya biasa aja. Artinya itu adalah sebuah bahasan yang dia punya aturan mainnya ya. Artinya antara pernyataan dia yang pertama ya, antara yang dianalogkan itu sebetulnya bukan untuk dalam konteks perbandingan, tapi itu dalam konteks analogi gitu. Kalau misalnya kita kaitkan epistemologi ini dengan cara berpikir yang inklusi dan deduksi,
Oh ya, yang induktif dan deduktif ya. Induktif dan Ya. deduktif. Oke, ini menarik ini ya. Menarik. Nah, tadi kan pertanyaan ketika kita berbicara epistemologi, bagaimana kita bisa memperoleh pengetahuan ya? Ya. Ada pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman ya. Biasanya itu teman-teman eksak. Mereka kan berbicara data yang konkret gitu kan. Berbicara itu harus konkret. Artinya berangkat dari pengalaman, dari observasi ya di lapangan, baru kita bisa mengomentari suatu hal gitu. Tapi kalau yang model penalarannya deduktif, dia berangkat dari suatu hipotesa ya. Jadi dia punya grand teori. Kalau orang-orang akademis itu biasa kan yang dari hukum, yang dari tafsir. Dari mana sih dah? Dari Bangli. Dari politik ya. Komunikasi, hukum, komunikasi, kemudian ilmu tafsir. Kemudian ada juga misalnya dari pertanian, dari perikanan. Itu pasti beda-beda melihat objek. Satu objek saja itu beda-beda gitu kan. Cara pandangnya. Cara pandang. Ginilah. Ada ibu-ibu misalnya yang menggendong anaknya ya, kita bisa membayangkan sama-sama, digendong. Ibu ini muda ya. Cantik pula kan? Cantik, gitar Spanyol pula kan? Iya. Dia gendong anaknya di sini, disungki lah itu ya. Terus di depan tuh dia bawa asongan di perempatan samping epicentrum misalnya. Kira dia lagi menyusui gitu. Wah, itu tidak mungkin ya ranah privat kalau itu ya. Bukan ruang publik. Jadi kita bisa membayangkan ya, kita lagi di lampu merah, ketemu perempuan cantik ya, sedang menyungki anaknya, digendong di belakang, dia sambil menjajakan minuman mineral ya, air mineral. Nah, dari sarjana atau dari dosen nih, dosen-dosen semua ini yang nunggu lampu merah kan, dosen-dosen. Satu ini dosen pariwisata ya, yang menangani saya kayak pramugari apa itu kan. Pasti yang pertama ditangkap itu adalah potensi si perempuan ini untuk menjadi pramugari, brand ambassador pramugari, potensi kecantikan dia lah ya. Ya, orang ekonomi dilihat, wah ini ada disparitas ini ya, antara misalnya kebijakan pemerintah ya, tentang misalnya pengelolaan tenaga kerja ya, terus bagaimana penyebaran pendapatan dan sebagainya ya. Wah ini permasalahan kesejahteraan nih. Kalau dibiarkan terlantar anak-anak Iya, cantik gitu ya. perempuan cantik misalnya kan, dan dari segitu juga kok perempuan secantik ini tidak memanfaatkan potensinya untuk kerja sebagai SPG misalnya atau apa gitu kan. Datang orang agama yang dilihat auratnya ketutup enggak nih gitu kan. Karena itu berdasarkan pengetahuan mereka gitu kan. Kita tidak bisa kemudian memaksakan semua orang tuh berpikirnya ekonomi semua gitu kan. Datang lagi orang psikologi, dia lihat, wah ini kalau anaknya dibawa kayak gini dalam usia emas, terganggu nggak pertumbuhan kognitifnya, emosionalnya kan, melihat dia terganggu nggak di situ gitu. Adip ini saya lihat Iya. langsung menghayal dia. Ya dia langsung menghayati gitu saya lihat kan. Orang BKKBN datang ini kan, orang BKKBN dilihat, beda juga perspektifnya. Nah itu yang kita lihat ya, bahwa setiap orang itu dia punya background, punya latar belakang pengetahuan masing-masing gitu ya. Belum lagi orang itu dipengaruhi oleh tempat dia kuliah, tempat dia sekolah gitu. Nah jadi kesimpulan sementara ya, pengetahuan itu kalau kita lihat dari pembentukan pengetahuan saja itu sudah kompleks. Berarti itu masuk kategori mana ya? Deduktif atau induktif yang tadi itu dalam mengambil kesimpulan seperti itu? Itu bisa dalam konteks dua-duanya. Artinya, tapi yang dominan itu bisa jadi dia deduktif. Artinya dia punya teori dasar ya, teori misalnya pengelolaan kesejahteraan ya. Nah, bisa di situ. Nah, artinya kita tidak bisa memaksakan kemudian Bang Adip melihat suatu fenomena sama dengan saya melihat itu. Supaya tidak, ini penting juga untuk dunia aktivis, karena saya rasa di dunia aktivisme lintas jurusan itu, nah teman-teman politik ya, misalnya kalau teman-teman dari MIPA itu berkuar-kuar, paling paham nggak ini politik misalnya gitu kan, kayak kurang di
hargai misalnya ya. Ada kecenderungan seperti itu. Begitu juga teman-teman dari eksak ketika melihat kita mengkritisi misalnya farmasi atau apa gitu kan. Nah ini nggak bidangnya itu gitu kan. Nah supaya tidak terjadi seperti itu harus ada dialog, kultur dialog gitu. Nah salah satu indikator dari aktivisme yang berbasis pengetahuan itu adalah dimaksimalkan dialog dalam aktivitas aktivisme itu. Artinya dialog itu dua arah, ya. Jadi di situ tidak boleh ada kemudian yang senior pasti benar, junior pasti salah gitu kan. Tapi apa itu kalau misalnya orang demonstrasi itu itu juga bagian dari ekspresi aktivisme tadi? Apa bisa disebut sebagai ekspresi dari aktivisme? Bisa. Nah lagi-lagi ya kadang kita menganggap aktivisme itu hanya milik teman-teman kampus saja ya. Sebetulnya kurang tepat ya. Karena apa? Aktivisme itu kan sebetulnya siapa saja berpotensi untuk menjadi aktivis. Kalau dalam kacamata misalnya kita melihat dari katanya saja ya, aktivism. Ism itu sebetulnya cara memandang, pandangan. Makanya ada namanya kapitalisme, sosialisme gitu kan. Jadi cara mereka memandang dunia itu dengan suatu pandangan tertentu. Kalau aktivisme berarti dia melihat bahwa dia harus berkontribusi untuk perubahan. Pertama ya. Setiap aktivis itu Iya. orang-orang yang berkontribusi Untuk terhadap perubahan. Tapi jika ada orang yang turun ke jalan dia tidak paham tentang perubahan, apa yang ingin dia rubah, pertanyaannya, apakah bisa kita sebut sebagai aktivisme gitu kan? Sebagai aktivis gitu kan? Contohnya kemarin ini lucu teman-teman ya. Di momen awal bulan puasa ya pas demo di Jakarta itu ya. Itu kan banyak meme itu ya. Kayak ada yang dibawa spanduk cewek-cewek cantik gitu kan. Itu sebetulnya suatu hal yang agak memalukan ya. Jadi turun ke jalan demo bikin TikTok, selfie, bawa bawa tulisan kayak cukup mohon maaf ya, ini agak sedikit tabu, cukup perawan yang langka, minyak goreng jangan katanya. Jadi kayak gitu-gitu tuh kalau susah itu. Jadi konyol. Jadi itu sama sekali bukan mencerminkan seorang aktivis. Iya, jadi sudah menjadi lifestyle ya. Jadi lagi-lagi itu cara dia menunjukkan eksistensinya ya. Dia punya viewer, jadi dia pakai alma mater ya, terus bangga gitu kan, turun ke jalan gitu. Apalagi yang sampai nyebur ke kali itu ada kan itu ya, di Instagram itu, melompatnya tuh ke kali itu, kasihan gitu. Artinya semacam itulah. Di Jogja ini kasus ya, kasus Gejayan memanggil itu kan, itu sering saya iseng-iseng tanya junior-junior itu ya, apa sebetulnya yang kamu mau perjuangkan turun-turun ke jalan itu? Nggak tahu, ada beberapa yang tidak paham ya, atau ada gitu kan. Jadi dia kalau yang sudah paham benar kan dia langsung bisa. Ada yang dia mau tuntut gitu ya, ada yang mau diorasikan gitu, udah punya list dia kan. Ada mismanage kalau bahasanya Pak Anies ya, Anies Baswedan ya, mismanage gitu ya. Jadi miss dalam memanage kebijakan itu yang dituntut gitu. Nah, jadi aktivisme itu memang harus berbasis pengetahuan. Makanya itu disebut sebagai epistemic activism itu. Berarti pada dasarnya setiap orang itu berhak untuk menjadi aktivis gitu. Tidak hanya menjadi selama ini kan semacam milik dari mahasiswa, bahwa aktivis ini hanya milik dari aktivis gerakan mahasiswa. Ya. Yang selama ini yang kita kenal seperti itu. Ya, coba kita lihat di era Orde Lama, Orde Baru ya. Banyak aktivisme itu yang nggak berasal dari dari pelajar. Contohnya Marsinah yang dibunuh kan. Betapa dia seorang buruh. Aktivis buruh. Iya, aktivis buruh. Artinya aktivis itu milik semua. Orang-orang misalnya petani yang demo lahannya dialihfungsikan atau diambil alih oleh pemerintah untuk suatu pembangunan misalnya, pembangunan bandar. Itu mereka juga aktivis. Setidaknya ya, seorang bisa dikatakan itu ketika dia paham
Oke, jadi antara dua itu sebetulnya nggak terpisah dia ya. Kalau kita berbicara dalam konteks filsafat, pengetahuan itu memang berasal dari individu dulu ya. Jadi setiap kepala-kepala kita ini dulu mengolah informasi gitu. Nah, dia bisa bergulir di sosial ketika ada dialog, ada komunikasi. Di situ ada transfer pengetahuan, ada transfer nilai ya. Artinya kemudian kenapa kita bisa melihat ada masyarakat tertentu yang punya pengetahuan kolektif ya. Ada pengetahuan individual, ada pengetahuan kolektif kan. Kalau pengetahuan kolektif itu pengetahuan yang ada di dalam komunitas. Contohnya misalnya, mohon maaf, misalnya dalam tubuh HMI misalnya ya, di Lombok ini saja, HMI cabang Selong dengan HMI cabang yang di Mataram dan sebagainya itu, kalau kita pertemukan, pasti ada corak dalam setiap rumah-rumah itu gitu. Ada corak. Contohnya misalnya NW, Anjani dan Pancor, pasti ada coraknya, ada keunikan yang dia punya gitu. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena itu membuktikan pengetahuan itu juga kolektif, bukan hanya individu gitu. Memang dia dibentuk secara individual ya. Jadi ketok palu dia kemudian mau memegang pengetahuan itu sebagai hal yang benar ya, yang dianggap benar itu ada di otoritas dia sendiri. Jadi saya menerima suatu itu salah dan suatu itu benar itu sebetulnya kehendak saya gitu. Tapi kemudian orang nggak bisa memaksakan saya untuk menerima itu sebagai yang benar gitu. Seharusnya seperti itu gitu kan. Tapi karena adanya relasi kuasa ya, kalau dalam teman-teman politik itu kan, jadi pengetahuan itu kita nggak bisa senaif itu melihat pengetahuan karena ada relasi kuasa. Contoh sederhananya di sekolah, seorang siswa takut kadang ya menyangkal gurunya kan. Misalnya seorang gurunya misalnya salah berbicara ya, misalnya cerita tentang sejarah, ada kekeliruan gurunya kan. Nah, siswa itu akan cenderung takut untuk, Pak, interupsi gitu kan. Ancamannya nanti nilainya bisa jelek, dianggap kurang ajar gitu kan. Nah, itu dari tatanan yang biasa kita temukan gitu. Nah, seharusnya kuasa itu tetap ada ya, Bang Adib ya. Kuasa itu tetap ada dan selalu terdistribusi. Dia akan bermasalah ketika kuasa itu asimetris. Bahasanya itu asimetris. Jadi saya sebagai seorang rakyat sipil berbicara tanpa privilege misalnya kan, tanpa hak istimewa, saya anaknya siapa dibandingkan dengan Gibran misalnya kan. Iya. Secara kesetaraan di hadapan hukum ya saya sama, hak saya ya, kewajiban saya juga. Tapi ada yang membedakan ya, relasi kuasa di situ. Nah, ini yang penting juga di aktivisme. Jangan sampai relasi kuasa itu kemudian timpang. Kalau ingin sebuah komunitas aktivis ya, itu berbasis epistemik, berbasis pengetahuan atau menjadi epistemik aktivism, itu harus diperhatikan relasi kuasa itu. Artinya suatu komunitas aktivis itu dijadikan diskursif. Artinya itu tidak boleh ada kemudian yang ini pasti benar, yang itu pasti salah gitu. Supaya apa? Supaya tidak timpang relasi kuasa itu, sehingga regenerasi dari aktivisme itu menjadi bagus. Karena misalnya kalau kita bayangkan yang berdiri di puncak itu misalnya bobrok, mohon maaf ya, korup itu bukan dalam pengertian ngambil uang saja ya, bukan dalam pengertian dia melanggar hukum kemudian merugikan negara, tapi dia korup dalam pemikirannya sendiri itu ada. Saya pakai istilah itu ya, mengkorupsi pemikirannya sendiri. Artinya apa? Atau dia memperkosa dirinya sendiri, memperkosa pikirannya sendiri gitu. Seperti apa ini? Nah, contoh yang paling nyata ya, al-munafikun itu, kalau dalam bahasa agamanya ya. Jadi dia sudah punya nurani, dia sudah punya pengetahuan, mengelola keuangan yang baik itu seperti ini. Kejujuran ya, transparansi ya. Tapi dilanggar atas dasar urusan perut misalnya. Ini yang paling gampang ya analogi semacam itu. Yaitu itu dianggap korup dalam pemikiran sendiri.
dia punya prinsip misalnya ya, kalau boleh tahu misalnya kalau di teman-teman di HMI prinsip dasarnya apa misalnya? Jargon utamanya gitu, prinsip untuk regenerasi, yakin usaha sampai ya. Di samping itu mungkin gerakan yang kita melakukan itu selama dilakukan dengan iman, ilmu dan amal ya. nah, ya ini iman, ilmu, amal itu yang paling penting, iman, ilmu, amal gitu kan. Yakin usaha sampai. Ya. Dari segi iman ya itu urusan pribadi ya, karena sampai kapanpun urusan iman itu bukan, kita bisa mengatakan bahwa iman itu bukan kemudian urusan publik, artinya kecuali kalau pengelolaan iman itu baru urusan publik gitu. Nah itu yang saya maksud tadi ya. Jadi ketika orang sudah punya basis moral dia dapat dari agama ya, dia tahu karena dia sekolah apalagi itu, kalau seumpamanya misalnya kita bisa membaca penilaian Tuhan ya, mungkin masuk itu penilaian si A ini sudah sekolah, sudah pinter misalnya ya, sudah S1, S2, S3, udah profesor, tapi dia mengkhianati pengetahuannya sendiri, mengkhianati isi kepalanya. Dia korupsi ya, dia kemudian tidak bijak dalam mengelola organisasinya ya, dia mengkorupsi dalam artian dia memanipulasi kebijakan dan sebagainya ya, menggunakan dia power abuse ya, penyalahgunaan, power misuse, penyalahgunaan kuasa gitu banyak kan. Itu dia sedang memperkosa pikirannya sendiri, atau dalam artian dia mengkorupsi pikirannya sendiri. Nah, kalau di dalam dunia aktivisme seharusnya hal semacam itu perlu dijadikan kajian rutin. Artinya misalnya dari para senior itu bisa membuka majelis misalnya, mengingatkan bahwa baru buka itu sapere aude, berani untuk berpikir, gunakan akalmu, sehingga ya tidak hanya money oriented, tidak hanya pragmatis saja. Nah saya rasa itu gambaran singkat ya untuk ini. Selebihnya mungkin kita bisa ngobrol, kita bisa gali lebih ini. Oke, kita ingin lebih tahu trik, ini kita berbicara trik atau langkah taktis dan strategis ketika kita ingin melakukan sebuah perubahan. Gerakan aktivisme ini tentu kan mengarah kepada perubahan. Nah, untuk mendorong lahirnya sebuah perubahan, kira-kira langkah yang paling tepat itu untuk kita lakukan dalam hubungan relasi kekuasaan yang seperti Pak Dokter sebutkan tadi seperti apa? Oke, karena saya bukan orang praktisi ya, bukan praktisioner ya, dan saya akan menjawab pertanyaan itu secara filosofis. Ya kan jarang-jarang kan secara filosofis gitu ya. Artinya apa ya? Jadi tadi kita sudah ngomongin tentang relasi kuasa ya. Kemudian harus ada komunikasi yang dua arah gitu kan. Supaya aktivisme itu benar-benar bisa masuk ke dalam agen perubahan gitu ya. Itu sebetulnya yang paling dasar ya adalah kemampuan untuk tidak egois. Nah, ini mungkin sangat normatif ya. Artinya ketika seorang aktivis pulang ke desa melihat orang nyangkul di sawah, aduh orang bodoh gitu kan. Yuk Pak sandek belajar, yang ampun sak bodoh gitu kan, misalnya bahasa Sasaknya kan. Kita punya teman misalnya kan, kadang kita punya teman kan, punya teman sepermainan, tiba-tiba mohon maaf kita temukan teman kita misalnya sedang memarkir kendaraan gitu kan, atau misalnya sedang nyangkul di sawah gitu. Kemudian kita menganggap bahwa wah ini nih gara-gara nggak belajar ini, jadi apa namanya nyangkul di sawah. Itu salah satu hal yang paling dasar tapi sering kita abai. Kita sudah merasa diri paling pinter ya. Bagaimana orang yang seperti itu akan membawa perubahan? Gitu kan? Itu yang paling dasar ini ya. Kemudian yang kedua, supaya itu mengena, pertama rumah tangga itu penting. Dalam arti rumah tangga internal ya. Internal aktivisme. Karena saya lihat di Indonesia aktivisme itu saling beradu kadang. Teman-teman Gimin ya kadang beradu dengan HMI, ada lagi kami, ada lagi PMII. Semua punya egonya masing-masing, ego sektoralnya ya. Teman-teman PMII ya jelas ke-NU-annya itu sangat kuat gitu ya. Mohon maaf. Misalnya teman-teman HMI misalnya nasionalisme dan sebagainya itu mungkin di ini, atau misalnya mengacu pada tokoh tertentu gitu kan semangatnya. Orang-orang Gemin marhen, ya marhen bung gitu kan ya. Gimana bung? Baru ketemu itu kaget saya kan, misalnya di Jogja di Burjo.
Biebung gitu. Biebung gitu. Nah, itu jadi perubahan itu kan sebetulnya kenapa mahasiswa ini bisa menggulingkan Orde Baru karena mereka bersatu kan. Nah, sekarang itu sebetulnya yang absen ya, semangat 98 ketika ego-ego sektoral itu dikesampingkan. Organ mahasiswa saat ini sudah terpolarisasi. Iya, itu lebih tepatnya terpolarisasi. Buktinya apa? Ini karena saya tidak mungkin akan berbicara melangit terus ya. Kita ambil contoh konkretnya di instansi saya ya, di UGM. Itu sangat terpolarisasi, Bang. Antara partai bunderan yang cenderung ke kami, ya, kaderisasi PKS di situ, mohon maaf ya, Tarbiyah, beradu dengan GMI-NI, ya. Dan itu tuh dari tingkat mahasiswa sampai rektorat itu beradu di situ. HMI belum lagi ya, itu beradu. HMI beradu dengan MPO dan ya. Nah itu lagi di dalam tubuh itu aja sudah ada polarisasi gitu. Nah, bagaimana aktivisme itu bisa efektif jika dari segi dalam dunia aktivisme itu saja sudah terpecah gitu. Tapi ini bukan berarti saya kemudian memaksakan semuanya itu menjadi seragam ya, bukan. Perbedaan seragam itu tetap ada, warna kulit tetap ada ya. Isi kepala itu tidak mungkin sama gitu kan. Ideologi itu nggak mungkin sama. Mungkin lagi-lagi terkait dengan cara pandang, Ya. cara epistemologi Ya. lagi-lagi kesana, Ya, ini tambahan lagi nih ya. Ada filsuf namanya Hans Georg Gadamer. Nah, Bang Adip itu biasa sering mendengar ya, Gadamer. Di UIN Sunan Kalijaga Jogja itu sering dipakai itu pemikirannya. Yang menarik dari kayak bahasa India itu. Gadamer, ya, Hans Georg Gadamer. Jadi nanti bisa di searching ya, Gadamer itu. Jadi kalau kita lihat karyanya Gadamer itu ya, Truth and Method judulnya, kebenaran dan metode. Itu pusing kita bacanya ya. Ujung-ujungnya tapi filsafatnya itu kebijaksanaan. Tahu sih deh ujung-ujung filsafatnya apa? Bildung namanya bahasa Jermannya ya. Bildung itu mampu menerima perbedaan, mampu mengelola perbedaan, dan tidak kemudian mendominasi diri dalam perbedaan itu. Berarti kan intinya ke arah pluralitas ya? Iya, kebijakan. Filsuf-filsuf itu uniknya ya. Mereka punya pemikiran. Gitu ya. Jadi udah bercabang, muter-muter, bercabang, muter-muter gitu ya. Jadi udah kompleks, kerudut dia bahasanya kan. Tapi ujung-ujungnya mereka itu arah kebijaksanaan. Nah, ujung dari filsafat Gadamer itu adalah Bildung itu. Kemampuan kita untuk menerima perbedaan. Kalau kata Prof. Mukti Ali ya, agree in disagreement. Ini salah satu, kalau kita cek pakai konteks logika ya, itu kontradiksi interminis itu. Term yang kontradiksi dalam termnya sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa sepakat tapi tidak sepakat? Bagaimana mungkin basah sekaligus kering gitu kan? Bagaimana mungkin siang sekaligus malam? Itu kan kontradiksi kan? Itu ambivalen, ambivalensi kalau dalam logika itu ambivalensi itu. Nggak mungkin bisa disamakan itu ya. Nah, kalau Prof. Muti Ali, dia untuk mengelola perbedaan, beliau punya jargon ya, luar biasa sekali itu. Dan itu satu link ya, terhubung dengan gagasan pluralismenya Gus Dur ya, gagasannya Cak Nur ya, Nurholis Majid, kemudian dan lain sebagainya ya. Kita diajak oleh Prof. Mukti Ali untuk bisa sepakat dalam ketidaksepakatan. Kalau kita pikir-pikir, kita renungkan, kita boleh bergelut ya antara saya dengan Bang Cuing, boleh berbeda pendapat, tapi nggak usah dimasukin ke dalam hati. Wah, ini momentum untuk ini ya. Dia memanfaat, ini asimetris ini. Jadi sebagai audiens dan sebagai ini kan asimetris ya. Jadi itu sebuah ketimpangan relasi kuasa. Kesempatan. Jadi apa namanya, membela diri. Iya. Ya baik teman-teman, baik yang hadir di lokasi acara Tadarus Pikiran maupun yang mengikuti secara virtual, kita buka sesi tanya jawab maupun komentar, dan Pak ini tidak terasa Itu kebiasaan buruk saya. pembicaraan kita ini Saya itu ya. sehingga kita tingkat tinggi, sehingga kita terlena mendengarkan pernyataan yang dilakukan oleh Pak
tadi saya lihat kakak Dia mau klarifikasi ya. Tadi kita gibahin terus nih saudara buat ini. Silakan Pak Arif. Oke, terima kasih. Saya kira pembahasan diskusi yang sangat menarik. Saya ikuti sejak awal mulai tadarus ini. Mungkin ini tema yang paling menarik dibahas. Di samping diiringi oleh pembicara yang sangat berkompeten. Tadi saya dengar tadi cerita Pak dosen terkait dengan masalah dunia aktivisme ketika demo misalkan, seolah-olah mereka tidak tahu apa, mereka tidak bisa menjelaskan kenapa mereka harus berdemo. Ketika tadi diceritakan dengan observasi misalkan tadi soal Wijaya misalnya, Wijaya memanggil, kenapa kamu demo itu, apa alasanmu demo, dia tidak bisa menjawab. Bagi saya dia tidak bisa menjawab itu bukan berarti dia tidak paham apa yang tuntut, apa yang didemonstrasikan. Karena tadi misalkan Pak dosen meliput tentang Gadamer misalkan, bagi Gadamer itu kan pemahaman itu adalah kesepakatan. Jadi bukan berarti dia harus mampu mengargumentasikan tuntutan-tuntutan secara akademik, secara rasional dan sebagainya. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memang tidak mampu untuk menurunkan itu. Karena memang demo itu kan yang pintar itu kan bisa kita hitung tuh, yang bisa menjelaskan kenapa dia demo dan sebagainya. Kenapa saya sampaikan ini, mungkin kita agak berbeda pandangan. Jangan sampai maksud saya adik-adik kita yang demo ini sering di cerca lewat argumen seperti itu. Demo tapi nggak tahu kenapa gitu kan. Ya kan? Bukan dia tidak tahu kenapa menurut saya. Tapi dia paham. Ada juga yang demo itu follower. Apa? Jadi mereka bisa jadi follower. Saya selesaikan dulu Pak. Ya. Karena banyak dari antara kita ini kan masa demo semester 1 bicara tentang kebijakan publik ya kan, tapi dia ikut demo, saya yakin dia tidak bisa menjelaskan. Tetapi pada dasarnya dia paham dan dia sepakat terkait dengan apa yang menjadi tuntutan, misalkan minyak goreng misalkan, secara ilmunya begini-begini misalkan, ketika dijelaskan oleh ahlinya dia sepakat bahwa minyak goreng itu adalah menyakiti, makanya dia ikut turun aksi misalkan. Saya kira itu. Jadi jangan sampai aktivis-aktivis kita yang ikut demo itu dituntut langsung harus bisa menjelaskan secara akademik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan tadi kita melihat aktivisme ini memang sangat terpolarisasi misalkan antara warna A, warna B dan sebagainya. Bahkan di tubuh himpunan itu baju luarnya itu warnanya hijau hitam, tapi kaos dalamnya beda-beda. Ya kan? Kaos dalamnya ini yang beda-beda. Ada yang kuning ya kan? Belum lagi dalam kaos tuh ada kaos lagi. Ada kaos lagi. Ini baru kaos dalamnya ya, belum celana dalamnya. Nah, sehingga bertanya-tanya saya ini kan, maksud saya berarti tidak ada, ketika epistemologi itu bicara tentang proses pengetahuan sampai dia menuju sampai dia levelnya itu adalah benar dan salah. Terus yang benar itu apakah dia itu tergantung cara pandang orang itu sendiri. Terus kalau tidak seperti itu, berarti yang tidak ada yang universal begitu. Nah, ketika epistemologi kaum aktivis ini yang universal itu apa? Apakah kebenaran itu adalah tergantung cara pandang dia masing-masing atau kelompok lainnya? Nah, pertanyaan saya adalah epistemologi aktivis yang benar itu yang mana, Pak dosen? Terus yang salah itu yang seperti apa? Saya kira itu mungkin dari saya. langsung saja ditanggapi Pak Dokter. Oke, ini luar biasa pertanyaannya ya. Ini yang seharusnya ya pertanyaan seperti ini. Jadi diskursus itu berjalan gitu. Kalau kita lihat memang tadi menarik ya, ada kesepahaman di situ ya. Ketika kalau kita berbicara filsafat Gadamer, itu masuk ke dalam, itu konsekuensi dari fusi horizon itu kalau di Gadamer ya. Ya, karena horizon setiap manusia itu pasti akan terhubung gitu ya. Tapi bukan melebur ya. Jadi fusi itu bukan melebur tapi dia berbaur. Berbaur dalam arti dia tetap ada keunikan dalam setiap kepala ya. Misalnya kepala satu dengan kepala lain ketika bertemu gitu ya. Nah, tapi tadi terkait dengan apa yang saya sampaikan, observasi-observasi ringan tadi ya, menanyakan semacam itu. Nah, itu sebetulnya bukan kemudian kita menjustifikasi bahwa dia tidak paham sama sekali gitu. Tapi dari proses menuju paham itu gitu ya. Karena kalau kita menyebut paham itu kita samakan dengan mengecek konteks misalnya ilmu pasti ya, tidak bisa ya.
ada asas yang paling penting yang bisa kita gunakan dalam konteks ilmu sosial ya, dalam konteks politik ya, ideologi gitu ya. Asas incommensurability namanya. Asas kita tidak bisa membandingkan secara ketat antara satu pemikiran dan pemikiran yang lain gitu. Nah, karena tadi bukan berarti kemudian mahasiswa yang ditanya dia kemudian tidak tahu ya, tapi kita mengandaikan suatu pengandaian yang bukan ceteris paribus ya, bukan kondisi normal ya. Kalau saya mengatakan kondisi normal, mungkin saudara tidak sepakat ya. Karena kondisi idealnya orang itu harus bisa jawab gitu ya. Ini saya sudah baca naskah akademis. Apa iya semua orang bisa punya waktu dan tertarik baca naskah akademis gitu? Kalau kita pakai konteks ceteris paribus, banyak saya sendiri mungkin tidak sepakat di situ. Tapi kalau kita tarik ke konteks lain, ketika saya bertanya, kamu ngapain demo? Dia langsung misalnya baru dari menjawab pertanyaan itu sudah mungkin seru-seruan, mau bikin TikTok atau apa gitu kan. Nah itu yang salah gitu. Tapi bukan lagi salah, karena proses itu kita tidak bisa menilai salah dan benar. Artinya apa? Artinya proses itu ibaratnya dia menerima yang baik, penilaian baik itu dia terima, penilaian buruk itu dia terima. Artinya dia berkemungkinan untuk disalahkan dan dibenarkan, berkemungkinan untuk nilai baik dan dinilai buruk gitu kan. Nah itu kita sepakati dulu ya, karena kalau kita ngomong Gadamer ya kita sepakati frekuensi dulu. Kita ada fusi horizon di situ kan. Nah di situ. Nah artinya saya sendiri tidak tahu namanya Gadamer ini. Nanti berkenalan ya. Nah kemudian yang kedua tadi ya, canggih juga ya beliau ya. Yang kedua tadi problem universalitas dalam pengetahuan aktivisme ya. Nah, itu yang dilawan oleh gerakan-gerakan aktivisme. Kalau boleh cerita sedikit ya Bang Cuing. Aktivisme itu mulai menggeliat setelah Perang Dunia Kedua, dimulai dari era Perang Dingin. Ketika muncul dalam tradisi sastra ada poststrukturalis ya. Orang yang melawan kekakuan gramatikal ya, era-era strukturalis. Kemudian di era politik pembebasan ya, mulai muncul counterculture ya dari segi kultural, muncul feminisme ya menggeliat. Meskipun feminisme itu dari awal itu muncul dari awal-awal abad ke-20 ya, abad 19 bahkan dimulai dari Inggris, Mary Wollstonecraft ya udah mulai itu. Tapi dari tahun 60 ke atas ini kan dah, di situ tuh sudah muncul. Contohnya ya musik rock and roll. Kalau dulu orang bermusik itu pakai jazz kan, itu ada notasinya, notasi balok, dia ribet skala-skalanya itu ya pakai teori. Muncul rock and roll, muncul punk, anti kemapanan gitu kan. Dari situlah geliat aktivisme itu sebetulnya mulai menjadi pop culture, menjadi budaya pop, budaya populer ya. Jadi orang sudah tidak lagi melihat gerakan aktivisme itu gerakan-gerakan elitis ya, tapi sudah benar-benar semua itu bisa terjun. Seorang petani, seorang seniman itu bisa turun ke jalan dari era itu gitu. Counterculture ditandai dengan perang Vietnam. Amerika menginvasi Vietnam seperti Rusia sekarang menginvasi ini dengan landasan demilitarisasi ya. Kalau dulu Vietnam itu Amerika mengganyang Viet Cong itu untuk menghapus komunisme dari Vietnam kan, karena pengaruh Soviet. Kalau Ukraina kan untuk mendemilitarisasi karena pengaruh Barat itu sudah masuk ke NATO gitu. Sama saja. Nah, di situ muncul gerakan-gerakan hippies namanya. Gerakan-gerakan tolak perang gitu kan. Nah, dari situ aktivisme itu sudah jadi gitu. Meskipun sebelumnya sudah ada. Kalau kita lihat era-era 60-an itu kan era-eranya kalau tidak salah era-eranya Guy ya. Ya. Sok Guy kan, era 60-60-an itu sudah masuk era-era counterculture. Jadi orang itu sudah terupgrade lah kegelisahannya kan. Jadi sudah nggak terlalu bisa menerima kediktatoran misalnya kan, atau misalnya fasisme itu sudah orang nggak terima. Mulai orang pluralisme dikampanyekan ya, seperti itu. Jadi untuk pertanyaan kedua, saya rasa universalisme dalam pembahasan kita kali ini tuh agak kurang match ya, karena sampai kapanpun, lagi-lagi kalau kita pakai kacamata Gadamer ya, tidak mungkin bisa universal ya. Tapi bukan berarti Gadamer itu posmo ya, didekonstruksi kayak Derrida itu. Tapi lebih kepada bagaimana kepalanya Bang Adib ya, kepalanya Bang Cuing, kepala saya ya. Otaknya Ahwal. Ya, kepalanya Ahwal ya. Pikiran
itu bisa bertemu. Dan kalau kita pakai rasio, itu nggak ada baper-baperan, ya. Makanya Rocky Gerung itu kalau kita ambil contoh ya, karena orang banyak mengenal dia ya. Dia mau berantem apapun nggak pernah emosi, nggak pernah, dia santai aja. Ujung-ujungnya nanti dia bisa menghibur diri itu, seperti filsafat stoik ya. Itu kadang filsafat stoik itu bisa berguna untuk kabur dari masalah. Artinya, saya berdebat sama Bang Adip ya. Oh sudah, saya terpojokkan nih kan. Untuk pembenaran jurus pamungkas, saya anggap saja dia badut. Kalau kata Rocky Gerung kan, cara menghormati badut yang paling bagus adalah dengan menertawakannya. Nah itu adalah sebuah upaya stoik sebetulnya kan. Jadi kita nggak akan baper. Sing waras, sing ngalah kalau dalam bahasa Jawa kan. Jadi itu yang kurang ya dari segi ini. Misalnya ada di kalangan senior misalnya berbeda pendapat, itu sampai membawa ke permasalahan pribadi gitu kan. Nah itu sudah bukan epistemic activism lagi. Karena dari segi internal itu sudah bermasalah seperti itu. Oke, saya kembalikan. Ya, baik, ini ada pertanyaan dari peserta virtual kita. Ini bagaimana tanggapannya terkait Partai Mahasiswa Indonesia yang baru-baru ini dan membuat banyak pertanyaan bagi kita. Wah, ini untung saya pernah baca ya. Sekilas itu ada keberatan-keberatan ya dari BEM UI itu kalau nggak salah ya. Ini kan Paradoks. Kita berbicara Nah, tentang mahasiswa sebagai gerakan moral kan. Ya, sebetulnya yang salah satu yang dicemaskan ya oleh kalangan mahasiswa ya, adanya kepentingan di balik itu gitu. Ya. Artinya ini siapa di balik itu gitu kan? Apa motif dari membuat ini gitu? Semisal kita membuat tandingan sama aja. Ketika misalnya ada dalam organisasi itu muncul tandingan ya, itu pasti akan ada penolakan di situ gitu kan. Nah, lagi-lagi karena ini konteksnya filsafat, saya sesuai dengan tupoksi ya. Karena kalau kata Konfusius, nah ini kalau di filsafat timur kan. Kalau kata Konfusius, jadi dalam Konfusianisme itu ya, semua itu harus sesuai takarannya. Misalnya Bang Adip berbicara sebagai Bang Adip gitu ya. Terus Ahwal berbicara sebagai kapasitasnya ya. Kalau seorang anak sudah melampaui fungsinya sebagai anak, akan bermasalah. Akan jadi noak dia kan. Durhaka gitu. Jadi polisi pun juga TNI misalnya kayak Pak Dudung, ya dia berbicara sesuai dengan kapasitas dia gitu. Jangan kemudian menabrak domain lain gitu. Nah, itu maksud saya tadi. Nah, kenapa kita penting ngomong itu? Pertanyaan tadi itu akan saya handle dalam konteks filsafat ya. Nah, kalau kita lihat yang perlu dilakukan oleh mahasiswa dan yang sudah dilakukan ya terkait dengan penolakan atas partai mahasiswa itu. Jadi aktivisme mahasiswa sekarang itu sudah mulai membaca ya. Dia mulai bisa mempreteli ada narasi besar di situ. Ada wacana besar. Kenapa sampai ada muncul partai mahasiswa ini? Atau jangan-jangan penunggangan. Ya, kalau itu bahasa umumnya ya ada penunggangan. Tapi kalau kita potret dalam pandangan lain, bisa jadi para mahasiswa yang berkeberatan itu melihat bahwa dia sesuai dengan momentum Pilpres 2024, momentum demo besar-besaran yang kemudian dicederai oleh kasus pemukulan Ade Armando itu ya. Ibaratnya satu Ade Armando rusak susu sebelanga itu ya, rusak satu aktivisme sebelanga gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa ya nanti Musmi nanti di ini ya pembicara berikutnya dia pernah nulis soalnya itu di Pinter Politik tentang itu. Jadi ada teori politiknya itu. Jadi ketika ada narasi besar itu ditandingin dengan narasi lagi gitu supaya menutupi gitu narasi besar lainnya gitu. Nah, saya rasa ya kegelisahan mahasiswa kenapa dia tidak terima dengan partai mahasiswa itu. Pertama, ahistoris. Itu kata kuncinya ya, ahistoris. Kenapa? Partai mahasiswa apapun itu pasti punya root sejarah yang sangat jauh ke belakang dari era setelah kemerdekaan. Kalau kita lihat HMI misalnya ada tokoh-tokoh yang mendirikan ya, ada sosok-sosok yang mendirikan. Kita lihat sejarahnya itu jelas. Tiba-tiba muncul makhluk yang namanya partai mahasiswa. Secara historis itu nggak jelas, ya. Dia makhluk ini muncul dari mana? Siapa ibunya, siapa bapaknya? Pernah nikah nggak ibu bapaknya kan? Partai mahasiswa ini. Kenapa tiba-tiba muncul? Nah itu saya baca di berita ya. Itu salah satu argumentasi dari BEM UI pada saat itu.
bahwa mereka keberatan, ini muncul ini secara historis itu nggak bisa kita terima Itu akan mencabut dan mahasiswa Iya. sebagai salah satu dari pilar demokrasi ketika Iya. mahasiswa terjun langsung di dunia politik praktis. betul. Nah, lagi-lagi kalau semuanya itu kemudian terjun ke politik praktis, nggak ada yang check and balance-nya. Lalu siapa yang bertugas untuk belajar? Bang Adip. Komposisi permanen. Ya. Baik, Ya, saya ya. kira ini cukup bagus ini Pak Dokter, tapi ini kita waktu, jadi sudah 1 jam lebih kita melaksanakan kajian pikiran. Jadi kita buka satu pertanyaan saja dulu dari rekan-rekan yang hadir di sini. Silakan. Pak Jusman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi sekilas saya tidak dengar bahwa aktivisme itu adalah seorang yang ingin membawa sebuah perubahan dan dikaitkan dengan epistemologi, ya, proses memanfaatkan fasilitas ilmiah yang diberikan kepada kita, pikiran dan indrawi. Berarti kalau aktivisme itu adalah membawa perubahan, artinya kan kita tataran eksekutif, yudikatif juga kan saya dikatakan aktivisme. Tapi di dalam proses mengambil sebuah kebijakan bahkan terjadi ada permasalahan di situ. Banyak yang apakah di situ dalam memanfaatkan fasilitas yang Dinda sebutkan tadi itu, dalam mengambil sebuah kebijakan kan itu ada momen-momen yang harus dilalui, baik itu momen ilmiah, momen etis, dan momen polisi, baru ke momen polisinya. Dan itu secara sistematis ya tidak boleh terlompati antara satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana pandangan Pak Kakanda melihat hal ini? Apakah para pemangku kebijakan di saat memutuskan sebuah kebijakan ini, apakah ada yang sering terlompati sehingga momen-momen ilmiahnya tidak lompat ke momen etisnya, atau malah tidak melalui dua momen ini hingga masuk kepada momen mengambil keputusannya? Mungkin itu aja, Pak. Wah, menarik ini. Jadi saya teringat ya salah satu statement dari Romo Diriarkara itu ya. Saya lupa nama beliau ya. Muridnya Anthony Giddens asli itu. Jadi dia pernah ngisi kuliah juga yang sama yang sudah sampaikan tadi. Ada momen apa yang pertama? Momen ilmiah, momen etis, kemudian momen polisi itu ya. Filsafat itu mengambil peran di dalam momen etis itu sebetulnya ya. Momen etis ya. Karena kalau momen ilmiah itu memang bisa filsafat di sana, tapi itu lebih kepada legitimasi akademis ya, think tank dari kampus-kampus ya. Kalau di Lombok ini ya UNRAM itu ya think tanknya salah satu ya. Jadi kebijakan-kebijakan itu dibicarakan di sana dulu ya. Nah, kemudian momen etisnya itu sebetulnya yang sering terlompatkan. Artinya apa? Sebuah kebijakan itu seringkali diterlurkan tanpa adanya pertimbangan etis. Artinya pertimbangan etis itu banyak kode etik yang sering dilanggar ya. Seorang pemangku kebijakan ketika mengambil kebijakan, pertama, misalnya saya sebagai pemangku kebijakan ya, untuk mengetok pembangunan rumah sakit misalnya. Pertanyaannya, apakah saya etis ketika meloloskan tender yang adalah anak saya? Itu kan dilema kan situ kan. Apakah etis kemudian saya meloloskan, mungkin kalau secara hukum ya boleh-boleh saja gitu kan. Karena dia punya legal standing juga gitu kan. Tapi kita sebagai bangsa timur lah artinya ya. Artinya tidak semestinya kita terlalu terjerumus dalam pragmatisme yang berlebihan gitu ya. Artinya kebijakan itu memang dinilai itu dari seberapa mengena kebijakan itu terhadap kesejahteraan misalnya. Tapi dalam proses pembentukan kebijaksanaan itu juga namanya kebijaksanaan kan, dari kata kebijaksan itu. Orang-orang yang policy maker ini dia juga harus tidak boleh melampaui itu, melewati momen etis itu. Filosofi, filsafat terapan ya. Jadi kalau mau bicara filsafat yang tidak terlalu mengawang-awang ya silahkan baca literatur ethics gitu ya. Dan etika itu nggak sama dengan etiket gitu. Kalau misalnya Anda ini merokok sembarangan nggak beretika, itu bukan etiket itu ya. Etiket sopan santun, tata krama ya. Tapi kalau moralitas itu lebih
lebih filosofis ya dia. Artinya kenapa sampai perempuan itu memiliki peran yang demikian, dan jika dia melanggar peran itu dianggap amoral misalnya kan? Kenapa perempuan itu misalnya terkesan atau dipaksa harus menutup aurat misalnya ya? Itu suatu pertanyaan-pertanyaan etis itu. Kenapa pasien yang kritis itu nggak boleh langsung disikat sama dokternya ya? Nggak bisa langsung dioperasi ya tanpa persetujuan dari keluarganya. Artinya karena misalnya itu salah satu contoh pertimbangan etis ya. Kebijakan dari dalam segi medis gitu kan, kebijakan pemerintah untuk melegalkan misalnya untuk memberlakukan vaksinasi itu harus melalui momen etis itu. Kalau tidak ya money oriented semua. Jadi manusia hanya sebagai kelinci percobaan ya. Itu seperti itu mungkin ya yang bisa saya jawab. Closing statement kayaknya Pak Dokter ini karena enggak kerasa ya. Itu tidak terasa ya. Jadi kalaupun sebenarnya masih banyak hal yang sampai pagi gali, begitu luas kalau kita berbicara filsafat, tapi nanti akan kita lanjutkan di momen-momen berikutnya insyaallah. Oke. Nanti setelah Ramadan kita akan gali lebih jauh tentang bagaimana ontologi dan aksiologi, serta lebih mendalami lagi pengertian dari epistemologi episme ini, Pak Dokter. Jadi silakan closing statement saya ya. Ada dua orang filsuf, yang satu dari Barat, yang satu dari Lombok. Yang dari Barat ini Immanuel Levinas namanya. Jadi Levinas ini berbicara bahwa manusia itu hakikatnya adalah berjumpa dengan yang lain. Wajah manusia itu adalah cerminan diri kita. Jadi kita bisa menemukan diri kita dari perjumpaan itu. Sampai mati kita berjumpa kan? Ketika mati kita berhenti berjumpa gitu. Nah ini selaras dengan pemikirannya almarhum Abah Husni Mu'az ya. Perjumpaan, filsafat perjumpaan itu gitu. Tapi kalau mendengar ada kataannya Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin itu zurgiban tazdad huban katanya. Ya. Berjumpa itu justru mendapat kecintaan katanya. Betul, itu nyambung semua. Wah, luar biasa ini ya kita mendapatkan. Nggak perlu. Ihya Ulumuddin ya. Jadi kata kuncinya perjumpaan. Jadi kalau perjumpaan itu kita tidak hargai ya, maka kita tidak bisa membuat satu perubahan. Contohnya yang paling sederhana, jangan sampai bedakan ketika teman-teman sekalian berbicara dengan profesor dengan berbicara dengan amak kangkung. Ketika profesor berbicara kan nggak berani dia noleh kanan kiri ya, atau bupati berbicara gini. Tapi ketika ada ama-ama atau apa ngomong, ada tuh tetap boleh di situ taruh gitu kan. Udah tunggu gitu. Nah itu jadinya disitulah kemudian ya dari situlah kita menghargai perjumpaan gitu. Nah dengan kita menghargai perjumpaan kita bisa mudah lah untuk membuat perubahan gitu. Itu normatifnya. Mungkin itu saja kalau selesai. Yang Lomboknya besok Lombok. Ya Abah Husni Mu'az itu. Ya tadi sama-sama perjumpaan. Terima kasih Pak Dr. Odi, luar biasa materi yang sudah disampaikan dari tadi semua. Senang hati. Setelah Lebaran jadi undangan kita ini walaupun dengan kondisi sederhana di Yayasan Desa Cita Selaparan, yang penting pikirannya yang maju. Justru dari kesederhanaan itu muncul pemikiran ini kan. Yang penting perjumpaannya seperti yang saya katakan tadi. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan keluarga besar Insan Cita yang telah mengikuti tadarus pikiran ini baik secara langsung di Room Yayasan Desa Cita Selaparan maupun yang mengikuti secara virtual melalui akun Facebook YC Selaparan. Saya tidak akan menyimpulkan tadarus pikiran kita pada malam hari ini karena saya tidak mau mengekang kebebasan berpikir Anda, jadi Anda sendiri yang menyimpulkan. Yayasan Insan Cita ada untuk Anda yang mau berpikir. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur tampiasih.